Puluhan warga Kelurahan Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat menyegel sejumlah homestay yang dianggap menyediakan jasa prostitusi. Pengelola homestay marah karena tak terima usahanya disegel massa. Kericuhan tak dapat dihindari saat puluhan warga mendatangi sejumlah homestay yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga mengamuk lantaran lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Amarah warga ini juga dibalas emosi dari pemilik homestay. Pemilik menolak lokasi usahanya disegel, padahal homestay tersebut juga tidak memiliki izin. Ya alasannya gini, kadang-kadang anak di bawah umur dimasukin juga di dalamnya ya kan. Kadang-kadang ada juga keributan, istilahnya istilah orang dilarin ke dalam. Jadi masyarakat istilahnya sangat terganggu sekali. Pihak kelurahan akhirnya menyegel 3 homestay yang terindikasi dijadikan tempat prostitusi. Ada yang kurang enak dilihat sama mata. Apa, Pak? Contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini, Pak. Maksudnya, Pak? Penginapan ini kan kita nih, Pak. Penginapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi, Pak ya? Ya, kan itulah sekiranya, Pak. Warga mengancam akan membakar homestay jika pemerintah membiarkan tempat tersebut beroperasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah pasien isolasi mandiri di salah satu hotel nekat membeli bakso keliling yang kebetulan lewat di depan hotel. Satpol PP Jakarta Barat langsung menegur pihak hotel dan meminta para pasien isoman tidak kontak dengan warga di luar hotel. Momen tukang bakso melayani pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri di sebuah hotel di Jakarta Barat terjadi pada hari Minggu 25 Juli lalu. Dari dalam halaman hotel, para pasien yang sedang berjemur memesan semangkuk bakso dan makan di tempat. Momen ini pun viral di media sosial. Kejadian ini luput dari pengawasan Satgas COVID-19 yang bersiaga di hotel. Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat menyebut pihak hotel mengakui adanya kelalaian pengawasan pasien isoman. Pihak Satpol PP Jakarta Barat langsung memberikan teguran kepada pihak hotel dan meminta para pasien isoman tidak kontak dengan warga luar hotel. Sementara pagar yang menjadi akses pasien membeli bakso juga sudah ditutup. Sementara itu tukang bakso tidak mengetahui bahwa pembelinya ternyata pasien isolasi mandiri COVID-19. Dan dia ngakuin bahwa minggu pagi dia lewat hotel Ibis Budget dan Mogot dan dia berhenti dan ada yang pesan bakso. Nah, dari situ kemudian kita minta datanya atas nama Musin ya. Misun. Kemudian kita minta di swab PCR dan dia mau, bahkan dia senang itu. Kemudian kita hubungi Institut Kesehatan dan tadi pagi jam 9 sudah di swab PCR. Sudah diwawancara juga sama teman anggota termasuk paguyuban bakso supaya mereka lebih hati-hati. Hasil tes PCR terhadap tukang bakso yang melayani pasien isolasi mandiri negatif COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selain kasus COVID-19 yang masih tinggi, Indonesia kini menghadapi masalah lain yang tak kalah penting, yaitu limbah medis. Belasan ribu limbah medis telah dihasilkan di tengah kondisi fasilitas pengolahan limbah yang terbatas. Kasus pembuangan limbah medis secara sembarangan kerap terjadi di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir. Menurut KLHK, hingga akhir Juli ini, total limbah medis yang dihasilkan mencapai 18.460 ton. Limbah tersebut berasal dari vaskes, tempat isolasi, hingga pusat vaksinasi. Namun jumlah ini masih jauh dari angka sebenarnya. Menurut perkiraan Asosiasi Rumah Sakit, setiap harinya ada 383 ton limbah medis yang dihasilkan. Pemerintah pun mengalokasikan dana 1,3 triliun rupiah untuk mengatasi masalah ini. Dana yang diproyeksikan untuk diolah bukan 1,8 sekian triliun, tapi 1,3 maksimum, 1,3 triliun kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise, untuk membuat sarana-sarana terutama insenerator dan sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Pak Menko dengan Kepala BRIN dan KLHK dan semua kementerian yang terlibat.
fasilitas insinerator di Indonesia sebenarnya cukup untuk mengolah limbah medis, yaitu dengan kapasitas 493 ton per hari. Namun keberadaannya yang terpusat di Pulau Jawa membuat penanganan limbah medis menjadi tidak merata. KLHK pun sejak tahun lalu telah merelaksasi aturan terkait penggunaan insinerator di masing-masing fasilitas kesehatan untuk membantu penanganan limbah ini. Tim iNews melaporkan. Banyak dari masyarakat yang tidak memperhatikan pentingnya pembuangan limbah medis, apalagi saat menjalani isolasi mandiri. Lantas bagaimana membuang limbah medis yang disarankan dan bagaimana dampak limbah medis bagi kesehatan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Pak Alex. Pak Alex, kita mendapatkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bahwa limbah medis ini pada saat PPKM darurat ini meningkat, khususnya di ibu kota bagi pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri. Nah, seperti apa catatan-catatan dari Satgas COVID-19 terkait limbah medis ini, Pak? Jadi mengenai limbah medis ataupun limbah COVID-19 ini sudah menjadi pekerjaan Satgas sejak November 2020. Dan di Satgas COVID-19 Nasional sendiri di bidang kesehatan ada subbidang limbah medik yang mengurusi tentang hasil-hasil pemakaian bahan dan alat dalam kegiatan perawatan dan penanganan penderita COVID. Jadi itu ada yang terpusat dan ada yang sendiri-sendiri. Jadi salah satu limbah itu adalah misalnya seperti masker bekas, sarung tangan, face shield, kemudian baju-baju hazmat, baju APD, kemudian juga kemasan bekas obat, pakaian-pakaian bekas jenazah, kemudian juga kasa, selang, botol, ataupun juga alat-alat kesehatan yang habis pakai, dan termasuk juga sisa-sisa, misalnya kalau misalnya ada vaksinasi, dan sisa-sisa bahan untuk melakukan testing, apakah rapid test antigen, bekas-bekasnya, tisu, pampers, dan semua yang berhubungan dengan pasien COVID, itu termasuk kategori limbah COVID-19. Limbah COVID-19 itu ada yang di rumah sakit dan ada di isolasi terpusat, ada di rumah sakit darurat, dan ada juga di rumah-rumah di mana dilaksanakan isolasi mandiri. Sehingga ini semua ada di sektor hulu dan ada juga di sektor hilir. Dan Satgas COVID-19 Nasional sudah dari sejak bulan November sudah melakukan kampanye terhadap seluruh fasilitas-fasilitas di mana ada perawatan untuk COVID-19. Pertama, mengawasi agar jangan sembarang buang masker. Yang kedua, masker bekas itu harus ditempatkan dalam tempat tersendiri. Yang ketiga, baju APD juga yang sudah dipakai harus dikumpulkan. Kalau itu di rumah sakit ataupun di unit-unit, ini sudah diatur untuk sebagai limbah medik. Bagi mereka yang di rumah-rumah, ini juga sudah diatur supaya ini juga diurusin oleh posko desa dan posko kelurahan untuk limbah-limbah yang ada di RT/RW, khususnya mereka yang di zonasi merah. Jadi masalah ini memang sudah menjadi isu bersama kita supaya limbah ini diurus oleh mereka yang terlibat di dalam penanggulangan COVID-19. Jadi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para pasien, para penderita, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh orang yang terlibat di dalam pelaksanaan COVID-19 nasional. Dan ini tidak boleh di sembarang tempat. Dan ini sudah pernah kita angkat isunya di mana banyak sampah-sampah pandemi, sampah-sampah masker itu dibuang ke sungai, dibuang ke kali yang sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Dan ini sudah dikampanyekan, sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan karena semua bekas limbah tersebut itu tempat virus bisa hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus COVID ini kalau itu di limbah medis kaca bisa hidup sampai 5 hari. Demikian juga di limbah medis kayu bisa sampai 4 hari. Bahkan kalau dia di limbah medis kartun bisa 1 hari. Sehingga oleh karena itu ini sebagai limbah bahan bekas termasuk juga dia infeksius. Oleh karena itu memang semua ini harus diatur supaya jangan dibuang di sembarang tempat. Termasuk mereka juga yang pergi ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, tempat-tempat pusat kegiatan di mana ada sekumpulan orang, misalnya di terminal, di stasiun, maka limbah masker tersebut tidak boleh berceceran. Dia harus diatur sehingga dia tidak menjadi bagian dari siklus sehingga terjadi infeksi.
Nah. Demikian juga misalnya di tempat-tempat di mana ada orang berkumpul, misalnya ke apotek atau pergi ke tempat jualan ataupun ke sentra-sentra tempat makanan, ini juga limbah masker itu juga harus bisa diatur dan disiapkan plastik kuning, sehingga kita ketahuan bahwa itu adalah tempat yang infeksius. Dan dalam hal ini tentu ada mekanisme yang harus disiapkan. Pertama adalah ada wadahnya, di mana ini wadah tempat sampah ukuran yang sudah ditetapkan dan dia dikasih lambang bahwa ini adalah tempat limbah medik untuk COVID. Kemudian limbah tersebut setelah dikumpulkan dilakukan desinfektasi. Dan setelah itu dimasukkan dalam satu plastik, diikat dengan kantong plastik warna kuning, kemudian dikumpulkan dan kemudian ini dicatat dan kemudian diangkut. Tentu ini harus ada koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan juga dengan lingkungan hidup. Sehingga masalah limbah ini tidak semata-mata tinggal di desa ataupun di kelurahan, tetapi ini harus diangkut sehingga bisa dilempar kepada sasarannya. Sementara untuk rumah sakit sendiri, rumah sakit memang sudah ada pengaturan limbah medik. Tidak hanya COVID ataupun yang infeksi lainnya, tetapi di sana sudah dikelola dengan baik. Tapi banyak insinerator belum tersedia di rumah sakit. Sehingga Satgas COVID-19 Nasional sudah menyiapkan 5 insinerator menyumbangkan ini ke berbagai rumah sakit. Kebetulan ini rumah sakit TNI dan kebetulan juga melayani COVID, sehingga rumah sakit ini bisa menyelenggarakan insinerasi bagi sampah-sampah, khususnya berhubungan dengan COVID-19. Baik Pak Alex, tadi Anda katakan bahwa memang ini juga sudah dilakukan, artinya sudah ada prosedurnya. Bagaimana kemudian RT RW yang menjadi ujung tombak bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri ini bisa berupaya khususnya untuk mendistribusikan limbah medis dari pasien yang isoman di rumah mereka masing-masing ke tempat penampungan, Pak? Seperti apa? Ya, jadi kita ketahui sekarang ada posko PPKM di kelurahan dan di desa. Posko PPKM di samping tugasnya melakukan pelacakan kontak, kemudian pengawasan isolasi mandiri, kemudian menerima mereka yang melaporkan bahwa mereka positif, sekaligus juga mereka mendistribusikan obat-obat, dan juga di posko PPKM penyelenggara vaksinasi. Semua kegiatan ini punya dampak limbah. Tidak ada yang tidak, termasuk mereka yang menyelenggarakan, ada masker bekas harus dikumpulkan. Sehingga tempat sampah yang disiapin mulai dari posko PPKM sampai ke rumah-rumah dan kemudian RT RW ini harus disiapkan. Mana yang menjadi sampah biasa yang organik dan mana yang sampah yang infeksius. Yang harus kita sampaikan ke masyarakat, semua yang menyangkut mengenai kehidupan dia dan berhubungan dengan aktivitasnya itu semua adalah infeksi. Selagi di rumah tersebut dimasukkan dalam kategori zonasi merah. Oleh karena itu memang tim ini harus tidak bisa berdiri sendiri, tapi berhubungan juga nanti dari RT, RW nanti ke tingkat kelurahan nanti ke kecamatan. Sehingga nanti dari pihak pemerintah desa akan mengatur jadwal pengangkutan. Memang tidak tiap hari diangkut, tapi bagi sampah-sampah medik tersebut dikumpulkan sehingga bisa sampah tersebut diatur sedemikian rupa bisa diangkut. Persoalannya dulu dari masyarakat mengerti bahwa sampah tersebut itu memberikan dampak yang tidak baik kepada kesehatan lingkungan. Di samping juga menjadi sumber infeksi. Sehingga ada upaya untuk mengumpulkannya, merawatnya, dan kemudian setelah dikumpulkan dalam satu wadah, ini nanti akan diangkut oleh tim pengangkut. Tentunya nanti ini akan ada kerjasama antara kelurahan, kemudian kecamatan, dan termasuk nanti dari pemerintah kabupaten dan wali kota. Baik. Kita ketahui Pak Alex, Presiden juga sudah menginstruksikan untuk menangani limbah medis, bahkan sudah ada anggaran tertentu yang dikeluarkan untuk penanganan limbah medis. Kemudian Satgas sejauh ini seperti apa koordinasinya dengan sektor-sektor terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, seperti apa Pak hingga saat ini koordinasinya? Jadi koordinasi itu khususnya untuk lingkungan hidup adalah bagaimana rumah sakit itu bisa dilakukan supervisi. Dan kemudian bagi rumah sakit yang sudah menyiapkan insinerator, ini tentunya bagaimana perizinannya bisa dapat diselenggarakan. Tapi sebenarnya yang lebih memudahkan lagi adalah bagaimana ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah salah satu perusahaan yang memang bekerja untuk jasa dalam rangka
pengangkutan dan juga untuk melakukan pengelolaan limbah medik yang sudah tersedia. Dan tentu ini berhubungan dengan jadwal, berhubungan dengan pengumpulan, dan juga berhubungan dengan pengelolaan sampah tersebut. Dan ini bahan bekas ini tentu bahan bekas yang berbahaya, dan dalam hal ini tentu pengelolaan itu tentu harus diatur. Dan ini tidak bisa dikerjakan secara sepihak, tetapi ini harus terintegrasi. Jadi perlu pemerintah mendukung ada pihak ketiga yang bisa menyiapkan pengelolaan sampah tersebut, limbah medik tersebut, baik dari pengangkutan, terus kemudian pengelolaan, dan kemudian dari posko PPKM, baik itu yang isolasi mandiri dan juga mereka yang isolasi terpusat, mengajak warganya untuk menyiapkan wadah pengumpulan dari seluruh limbah yang ada, kemudian dikumpulkan di tingkat RT dan tingkat RW, dan ini yang tidak akan diangkut. Tentunya dalam hal ini pemerintah kabupaten kota dan provinsi tentu harus bisa segera menyiapkan jasa-jasa pengangkutan sampah tersebut. Karena kalau limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, dia akan berceceran di permukaan tanah ataupun di permukaan air, maka ini akan menjadi sumber infeksi yang berikutnya. Sehingga infeksi COVID ini akan menjadi siklus antara di mana manusia sekarang menjadi faktornya sendiri, dan kemudian sumber infeksi akan ada di lingkungan, dan ini akan membuat semakin panjang persoalan pandemi di Indonesia. Artinya memang semua pihak harus memberikan perhatian khususnya terhadap limbah medis ya Pak, terutama bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Terima kasih Pak Alexander Ginting, mudah-mudahan pesannya sampai pada masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Alex. Ya, selamat sore. Pemirsa, ratusan warga di Mandailing Natal berkerumun saat antri pembagian bansos. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.